Bab 8. Aku sudah selesai mandi dan menyisir rambut panjangku. Aku memakai pelembab wajah dan bedak bayi tabur, serta lip gloss. Semuanya agar tidak ada yang mengetahui kalau semalam aku kurang tidur. Biarlah mereka menganggap wajahku segar karena tidur pulas, padahal mereka tidak tahu apa yang semalam terjadi. Aku mengenakan celana jogger dan atasan kaos warna hitam tangan pendek. Rambut basahku biarkan saja agar kering sendiri. Hair dryer lupa ku bawa dan tidak ada di kamar tamu, jadi aku hanya mengeringkannya asal saja dengan handuk. Aku langsung menuju halaman belakang yang terdengar ramai oleh obrolan. Aku tidak membawa HP karena sudah kusetel alarm dan kutaruh di nakas agar dia bangun nanti. Benar saja, di halaman belakang sudah ramai. Ada Mama Lia, Tante Irma, dan sisanya aku tidak tahu. Aku berjalan mendekati Mama Lia yang langsung tersenyum melihat kedatanganku. Ada Ayu, sini duduk yuk. Tante Irma menyuruhku duduk di sebelahnya. Mereka semua duduk di lantai dan sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ada yang mengelap daun pisang, ada yang membuat kulit dadar, dan ada juga yang bagian finishing. Buat apa, Tante? Sapaku memulai percakapan. Bikin sosis Solo yuk. Terus bikin kue pisang bugis ketan hitam. Ayu bisa bantuin apa nih, Tante? Yuk, kamu kenalan dulu dong sama yang di sini. Mama Lia mengingatkanku bahwa aku belum mengenal yang ada di sini selain Mama Lia dan Tante Irma. Ini Tante Yuli, istrinya Om Rido, adik Mama. Aku mencium tangan Tante Yuli yang sedang sibuk membuat kulit dadar untuk sosis Solo. Ini siapa, Mbak? Tanya Tante Yuli heran. Oh alah, aku lupa cerita. Ini tuh istrinya Dio, Ayu namanya. Mama Lia memukul keningnya karena lupa hal yang penting. Istrinya Dio? Loh, bukannya Dio pacarannya sama Sheila yang model internasional itu? Ups. Tante Yuli spontan menutup mulutnya yang keceplosan itu. Ia lalu menatap Mama Lia dengan pandangan minta maaf. Sekarang gantian Mama Lia yang melototi kebodohan Tante Yuli. Ini Bule Herni yuk, adiknya almarhum bapak. Udah kayak neneknya dia sendiri. Kamu manggilnya samaan aja kayak Dio, panggil Utin nih. Tante Irma mencairkan suasana dengan mengenalkanku pada perempuan yang sudah sepuh, yang sedang membungkus kue bugis setelah diisi campuran gula dan kelapa. Aku lalu menyalami Utini. Cantik kamu, Dok. Pantas saja Dio suka. Uti lebih suka. Dio sama kamu daripada bekas pacarnya yang gak sopan itu. Dek, kok semua udah kenal Sheila? Apa Sheila pernah diajak dan diperkenalkan dengan semua keluarga Dio? Aku berusaha menyembunyikan beragam pertanyaanku dengan memasang senyum. Ayo bantuin Tante Yuli aja boleh, kayaknya seru bikin kulit dadar. Tante Yuli yang tidak enak karena sudah keceplosan, langsung memasang muka senang karena pada akhirnya tugasnya ada yang menggantikan. Boleh banget yuk, sini Tante Yuli ajarin. Ternyata Tante Yuli tidak semenyebalkan yang aku bayangkan. Asyik kok orangnya, mungkin terlalu ceplos-ceplos saja. Dio mana yuk? Mama Lia mencari keberadaan putra semata wayangnya yang tak kunjung datang. Padahal para pria sudah berkumpul di depan, sarapan sekaligus ngopi. Masih tidur, Mah? Mau Ayu bangunkan? Aku bersiap melepaskan wajan kulit dadar untuk membangunkan Dio. Gak usah lah, Yu. Pasti Dio masih kecapean karena banyak kerjaan kemarin. Di pesawat aja, dia masih ngerjain tugas kantornya. Biarlah dia tidur lebih lama, gak usah digangguin. Larang Mama Lia. Tidak tahu saja Mama, kalau Dio bukan capek karena kerjaan kantor, melainkan karena mengerjaiku semalam. Dengan membuat jejak kiss mark di mana-mana. Aku duduk kembali dan berkutat dengan tugasku membuat kulit dadar. Tante Yuli sekarang mengisi kulit dadar buatanku dengan daging sapi isiannya. Yuk, gimana setelah menikah dengan Dio? Dio sifatnya gimana maksud Tante? Romantiskah atau cuek bebek? Tante Yuli yang tak kuat menahan rasa penasarannya mulai mengajukan pertanyaan. Rupanya yang lain juga penasaran dengan jawabanku. Semuanya memasang kuping agar mendengar dengan jelas.
Dia baik kok, dan juga bertanggung jawab. Jawabanku tidak memuaskan rasa ingin tahu Tante Yuli. Terus, romantis gak? Tuh kan, Tante Yuli masih penasaran. Gimana ya Tante? Dia mah jahil orangnya, gak ada romantis-romantisnya sama sekali. Jawabku dengan jujur. Tak kusangka ternyata jawabanku membuat Tante Yuli dan yang lainnya malah tertawa. Loh, ada yang lucu ya? Menurut Tante, cowok yang tidak romantis itu tipikal cowok setia loh yuk. Daripada cowok yang romantis dan menebar pesona pada setiap wanita, ya nggak? Tante Yuli meminta dukungan dari yang lain. Betul, jawab yang lain kompak. Iya juga sih, jawabku pendek. Ah, masa setia? Sampai sekarang saja dia masih berhubungan dengan Sheila. Tapi dia memang anak yang baik sih yuk. Satu lagi, dia tuh penurut apa perkataan orang tuanya. Kan, anak yang sayang orang tuanya pasti akan sayang istrinya juga. Tante Yuli belum selesai memuji keponakan suaminya tersebut. Iya, aku memasang seulas senyum. Mereka lalu melanjutkan obrolan yang lain. Aku kembali terdiam. Dio memang penurut apa perkataan orang tuanya. Apakah Dio akan menuruti keinginan papa untuk menikahi Sheila sesuai rencananya? Kali ini aku ingin Dio jadi anak durhaka demi kebahagiaanku. Aku tidak ingin Dio mengikuti saja keinginan papa, seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Aneka kue yang kami buat sudah jadi dan tertata rapi di atas tampah. Ayam bekakak buatan Tante Irma pun sudah siap. Yang belum ada pengantin sunatnya yang baru akan disunat jam 10 pagi. Andi, anak tunggal Tante Irma yang bertubuh gendut, terlihat sudah keluar kamar, dengan memakai kemeja kotak-kotak dan sarung. Ia tampak gagah berani menghadapi sunatannya. Dio, kok waktu pertama kali ketemu dengan Tante Irma, beliau bilang kalau kamu gak salah pilih. Maksudnya apa ya? Kan pernikahan kita bukan karena kamu pilih aku, tapi memang karena suatu musibah. Dio mengerutkan kedua alisnya mendengar pertanyaan dan perkataanku. Jangan bilang musibah ah. Bagiku, kejadian kita itu sudah jalannya Tuhan. Terus, maksudnya kamu pilih aku tuh apa? Dio terdiam, seperti sedang memikirkan apakah akan jujur atau menutupi segalanya. Dio, aku menagih jawaban darinya. Kamu ingat gak pertama kali kita ketemu? Dari awal aku memilih duduk di dekat kamu. Ya, karena aku yakin, di antara tempat kosong di diskotik dan cewek cantik lain, entah mengapa aku lebih memilih join di meja kamu. Itu alasan pertama. Lalu alasan kedua apa? Alasan kedua adalah... Apa alasan kedua yo? Aku terus meminta jawaban Dio yang kembali hanya diam, sambil tangannya Tanti mengelus lembut rambutku. Dio menghela napas. Sepertinya berat baginya untuk bercerita padaku. Namun ia harus mengatakannya. Karena cepat atau lambat, aku harus tahu. Jadi waktu kita ketahuan sama kedua orang tuaku, aku dihadapkan pada dua pilihan. Kamu tidak tahu, karena kamu saat itu ada di dalam kamar mandi. Dio kembali menatapku dalam diam. Sorot mata coklatnya amat teduh. Tanpa kusadari, tanganku terulur dan mengusap lembut wajah tampannya. Andai aku punya anak dari Dio, pasti akan setampan dirinya. Hush, aku mengusir hayalan indah itu. Aku sudah tidak mau berharap lagi, apalagi menghayalkan masa depan indah bersama Dio. Aku merasa diriku tak layak. Siapa aku? Keluarga mamanya saja kaya raya seperti ini, apalagi keluarga papa. Aku hanya bisa menikmati saat-saat kebersamaan bersamanya, seperti saat ini. Ya, aku menyukai Dio. Entah sejak kapan posisi dewa tergantikan oleh Dio. Mungkin rasa suka itu hadir karena kami melewati masa susah bersama. Lalu, aku kembali menagih kelanjutan cerita Dio. Jika kami dibiarkan saling pandang seperti ini, bukan tidak mungkin kejadian semalam akan terulang lagi. Kami masih sama-sama muda, masih dilingkupi hawa nafsu. Dio tersenyum. Ia memajukan tubuhnya dan mengecup bibirku cepat. Papa, Mama, dan aku berunding mencari jalan keluar dari masalah. Papa menyarankan agar kami memberi ganti rugi saja pada kamu.
sebesar sebuah rumah mewah. Saat Mama bilang kalau kamu masih perawan saat itu, sisi manusiawiku keluar. Aku tidak mau mengikuti saran Papa. Uang tidak bisa mengembalikan keperawanan kamu yang hilang karena ulahku. Aku menolak saran Papa dan mengatakan kalau aku bersedia bertanggung jawab. Papa awalnya tidak setuju. Ia sudah terlanjur merencanakan pernikahanku dengan Sheila, pacarku yang juga anak sahabat Papa. Papa bersikeras mengajakku ke rumah kamu untuk merundingkan dengan orang tua kamu besarnya ganti rugi yang harus ia keluarkan. Aku beradu argumen sama Papa, dan aku bilang dengan yakin, kalau aku akan menikahi kamu, apapun resikonya. Papa sudah berencana akan segera mengumumkan siapa diriku di perusahaan dan berniat mengangkat aku menjadi direktur. Kalau aku berniat menikahi kamu, jabatan itu akan Papa pending sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Lalu, kamu memilih tetap menikahi aku. Aku bukan bertanya, tapi mempertegas perkataan Dio. Iya, aku melepas jabatan itu. Papa marah besar kepadaku. Ia bilang kalau semua bisa selesai dengan uang. Lalu aku akan menikahi Sheila saat ia pulang nanti. Dan hubungan persahabatannya dengan Papa Sheila tetap terjaga. Itu jalan keluar terbaik menurutnya. Aku bersikukuh dengan pilihanku. Kalau kamu bukan gadis baik-baik, pasti aku akan memilih menuruti perkataan Papa. Tapi kamu gadis yang kuambil sendiri keperawanannya, yang sudah kamu jaga selama ini. Aku akan dihantui perasaan bersalah seumur hidup jika menuruti Papa. Tak lama kamu keluar dari kamar mandi. Perundingan kami batal. Dan betapa kagetnya aku, ternyata Papa langsung menikahkan kita hari itu juga. Berarti Papa menyetujui keputusanku. Aku merasa sangat senang, karena pada akhirnya Papa menghargai keputusan yang kuambil. Padahal selama ini, aku hanya dipandang sebelah mata. Dia menghadapkan tubuhnya menatapku, secercah perasaan bersalah dan menyesal terpancar di matanya. Ternyata setiap keputusanku ada konsekuensinya. Aku baru tahu setelah pernikahan kita. Papa bilang kalau pernikahan kita hanya sebatas pernikahan siri semata. Kalau aku mau meresmikan pernikahan kita, aku harus menikahi Sheila terlebih dahulu dan menjadikan Sheila istri pertamaku. Aku tidak punya pilihan, Yu. Kalau aku tidak melakukannya, Papa akan menghancurkan harga dirimu dan keluargamu dengan membayarnya seharga rumah mewah. Aku tidak akan terima itu. Mata coklat dia sekarang berkaca-kaca. Tapi aku gak nyesel yuk dengan keputusanku itu. Menikahi kamu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Kamu udah buat aku semangat menggapai cita-citaku, membuat furniture. Aku aja gak yakin bahwa furniture aku layak jual. Ya, walau baru 1 buah aja yang laku. Itu udah bikin aku senang. Kali ini mata Dio berbinar-binar senang. Berbeda dengan Dio, aku yang sekarang gantian menjadi murung. Dio langsung menyadari perubahan suasana hatiku. Kenapa? Lalu, bagaimana dengan rumah tangga kita nantinya? Papa pasti akan melaksanakan rencana awalnya. Menikahkan kamu dengan Sheila. Kamu akan berbuat apa? Pertanyaan ini yang sudah mengganjal di pikiranku beberapa bulan ini akhirnya kuluapkan juga. Aku belum tahu, Yuk. Tapi satu yang pasti, apapun yang terjadi, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu udah sah menjadi istriku di mata Tuhan. Selamanya kamu menjadi tanggung jawab aku. Kalau Sheila pulang, kamu akan menikahi dia seperti permintaan Papa. Lama Dio diam tidak menjawab sampai akhirnya ia menganggukkan kepalanya. Tes. Setitik air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes juga. Ternyata benar. Sampai akhir, Dio tetap akan memilih Sheila, bukan aku. Aku sadar diri. Tidak mungkin aku bisa bersaing dengan model internasional seperti Sheila. Dio mengusap air mata di pipiku. Maaf, Yu. Itu sudah kesepakatanku dengan Papa. Tapi kan kamu bisa saja tidak menuruti kemauan Papa. Ini hidup kamu.
dan kamu yang menjalaninya. Aku sadar perkataanku sekarang sudah mengandung emosi. Romansa romantis di antara kami sudah hilang, berganti dengan perang ego dan emosi. Aku bisa saja tidak menuruti papa, yuk. Tapi ini Sheila, yuk. Sheila pacar aku. Kami sudah berpacaran lebih dari 4 tahun lamanya. Maaf, yuk. Tapi aku mencintai Sheila. Aku syok dengan perkataan Dio. Ku tarik diriku menjauh darinya. Aku langsung bangun dan berdiri. Aku mau mandi dan bersiap-siap. Aku langsung masuk ke dalam kamar mandi. Tak kuhiraukan Dio yang memanggil-manggil namaku, seraya mengucapkan kata maaf berkali-kali. Bersambung.